Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal menghafal Al-Quran dan surat pilihan. Al-Quran adalah kitab suci yang digunakan sebagai pedoman manusia, khususnya manusia Islam. Maka membaca dan mempelajari Al-Quran adalah sesuatu kewajiban dan bernilai sebagai amal ibadah. Al-Quran terdiri dari 114 surat, masing-masing surat terdiri dari beberapa ayat dan jumlah ayat dalam Al-Quran mencapai 6.236 ayat. Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang sama banyak yang disebut dengan juz. Setiap juz dibagi beberapa ruku. Menghafal Al-Quran adalah salah satu cara untuk memelihara kemuliaan Al-Quran. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang dapat menjaga Al-Quran, menghafal, memahami, dan mengamalkan kandungannya. Belajar agama adalah mempelajari Al-Quran. Karena pembelajaran agama sangat minim, maka mempelajari Al-Quran juga sangat minim. Salah satu upaya untuk mempelajari Al-Quran yaitu dengan membaca dan menghafalkannya. Surat-surat dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu At-Twil, Al-Mumun, Al-Masani, dan Al-Mushal. Faedah menghafal Al-Quran. Menurut para ulama, membaca Al-Quran mempunyai beberapa faedah, yaitu yang pertama, jika membaca atau menghafal disertai dengan amal soleh dan keikhlasan, maka akan mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapat anugerah dari Allah berupa ingatan yang tajam dan pemikiran yang cemerlang. Penghafal Al-Quran lebih cepat dimengerti, teliti, dan lebih hati-hati. Karena dalam proses penghafalan Al-Quran banyak latihan untuk mencocokkan ayat serta membandingkan dengan ayat lainnya. Yang kedua, menghafal Al-Quran merupakan batra ilmu karena akan mendorong seorang yang hafal Al-Quran untuk berprestasi lebih tinggi daripada teman-temannya tidak hafal Al-Quran sekalipun umur, kecerdasan, serta ilmu mereka berdekatan. Selanjutnya, metode menghafal Al-Quran. Adapun metode menghafal Al-Quran sebagai berikut. A. Bin Nazar, yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafal dengan melihat mushaf Al-Quran secara berulang-ulang. Proses ini hendaknya dilakukan sebanyak mungkin atau 41 setiap yang bisa dilakukan oleh para ulama terdahulu. Yang kedua, tahfiz, yaitu menghafal sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran yang telah dibaca berulang-ulang secara minzar tersebut. Misalnya, menghafal satu baris, beberapa kalimat, atau sepotong ayat pendek sampai tidak ada kesalahan. Selanjutnya, yang ketiga adalah talqi, yaitu menyetorkan atau mendengarkan hafalan yang baru dihafal kepada seorang guru atau instruktur. Yang keempat, takrir, atau mengulang hafalan atau mensimakkan hafalan yang pernah dihafalkan atau sudah disimakkan kepada guru tahfiz. Yang terakhir, tasmi, yaitu mendengarkan hafalan kepada orang baik perseorangan maupun kepada jamaah. Dengan tasmi ini, seorang penghafal Al-Quran akan diketahui kekurangan pada dirinya. Itu tadi penyampaian beberapa materi dari saya tentang mengenai review jurnal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.